Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beramal solih sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita di kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya di akhirat kelak. Semoga amal perbuatan kita diterima oleh Allah dan dicatat sebagai amal yang bernilai pahala di akhirat. Amin. Karena bisa jadi ada di antara amal perbuatan kita itu yang kelihatannya bernilai pahala di akhirat, tapi ternyata hanya bernilai duniawi saja yang tidak berpahala di akhirat, hanya karena niat kita yang keliru, niat kita yang tidak ikhlas karena Allah, niat kita yang ria karena pamer, ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Misal sholat atau membaca Al-Quran atau sedekah, semuanya itu adalah amal yang bernilai pahala di akhirat. Tapi bisa jadi amal itu hanya berorientasi bernilai duniawi saja, tidak berpahala di akhirat di sisi Allah, hanya karena niatnya yang sholat karena ingin dipuji oleh orang, sholat karena ingin dapat nilai, membaca Al-Quran karena ingin dianggap sebagai orang alim, membaca Al-Quran karena hanya ingin memperlihatkan suaranya yang bagus di depan orang, sedekah hanya karena ingin dipuji oleh orang sebagai orang yang dermawan, sedekah hanya karena ingin eksis di media sosial. Semuanya itu di sisi Allah di akhirat tidak ada nilainya. Ketika disampaikan kepada Allah di akhirat, nilainya zong, kosong, tidak berpahala, hanya mendapatkan pujian di dunia oleh orang. Rugi kan? Sebaliknya, ada di antara amal perbuatan kita itu yang kelihatannya bernilai duniawi saja, kelihatannya tidak bernilai pahala di akhirat, tapi justru ternyata itu berpahala di akhirat di sisi Allah karena niat kita yang bagus, niat kita yang tulus ikhlas karena Allah, niat kita yang benar-benar dilandasi ingin mendapatkan ridhonya Allah. Misal tidur siang itu amal perbuatan kita yang kelihatannya duniawi saja, tapi kalau diniati karena Allah, diniati karena ingin nanti malam bisa bangun malam untuk sholat tahajud karena Allah, itu menjadi tidur yang berpahala di sisi Allah, mendapatkan pahala di akhirat. Misal lagi kerja itu amal perbuatan kita yang kelihatannya duniawi saja, kelihatannya tidak berpahala di akhirat, tapi bisa jadi hal itu berpahala di akhirat di sisi Allah karena niat kita yang lurus, niat kita yang benar, niat kita yang tulus ikhlas karena Allah, menjalankan perintahnya Allah, menggugurkan kewajiban sebagai seorang suami yang harus menghidupi keluarga agar taat kepada Allah. Nah, kerja yang semacam ini di sisi Allah di akhirat mendapatkan pahala di sisinya. Kesimpulannya adalah innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya, dan kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau niat kita baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau niat kita tidak baik, jelek, maka rugi. Kita sudah beramal tapi hanya mendapatkan pujian, ya,
tapi di akhirat kita tidak mendapatkan pahala apapun di sisi Allah, kita nggak mendapatkan pahala di akhirat, maka rugi. Mending kita beramal baik, biniati yang baik, ya, agar apa? Kita mendapatkan balasan di akhirat sebagai pahala amal baik, dan kita di dunia pun juga mendapatkan balasan yang baik. Artinya kalau ibaratnya orang ke lautan menyelam sambil minum air, jadi tujuannya adalah menyelam tapi minum airnya juga dapat. Atau bahasa orang tani, jangan menanam rumput tapi tanamlah jagung, karena dengan menanam jagung rumput akan tumbuh sendiri. Ya, jadi niatnya itu menanam jagung, rumputnya itu akan tumbuh sendiri. Ya, intinya semacam itu. Sehingga setting hati kita, atur hati kita, luruskan niat kita di setiap kita mau beramal. Niati benar-benar tulus, ikhlas karena mengharapkan ridhonya Allah. Ya, sampean membersihkan lantai, sampean menyetrika baju, sampean membantu orang tua, sampean membaca Al-Quran, semuanya niati tulus ikhlas karena Allah. Dan ikhlas itu ada di dalam hati, tidak di lisan. Saya sudah berinfak ikhlas tulus karena Allah. Nah, kalau sudah keluar dari lisan, berarti itu tidak ikhlas namanya, karena ikhlas itu amalan hati. Ya, nggak usah diucapkan, tapi cukup hanya Allah yang tahu dan sampean yang tahu. Itu aja yang namanya ikhlas. Ya, benar-benar mengharapkan ridhonya Allah. Baik, sedikit, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.